Halo sobat, jumpa lagi dengan Star of Math. Oke sobat, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara untuk mencari akar pangkat 2. Sobat, ingatkah kalian dengan bilangan kuadrat dari 1 sampai 10? Mari kita ingat kembali. 1 kuadrat adalah 1, 2 kuadrat adalah 4, 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat adalah 16, 5 kuadrat adalah 25, 6 kuadrat adalah 36, 7 kuadrat adalah 49, 8 kuadrat adalah 64, 9 kuadrat adalah 81, dan 10 kuadrat adalah 100. Dari 10 bilangan kuadrat ini, kalau kita perhatikan ada yang istimewa loh sobat. Digit satuan dari hasil kuadratnya ada yang sama. Nah, digit satuan dari hasil kuadrat yang sama ini akan kita gunakan untuk mencari teman. Apa sih maksudnya sobat? Mari kita perhatikan. Hasil kuadrat yang digit satuannya 1 yaitu 1 kuadrat dan 9 kuadrat. Sehingga temannya 1 adalah 1 dan 9. Kemudian hasil kuadrat yang digit satuannya 4 yaitu 2 kuadrat dan 8 kuadrat. Sehingga temannya 4 adalah 2 dan 8. Kemudian hasil kuadrat yang digit satuannya 9 yaitu 3 kuadrat dan 7 kuadrat. Sehingga temannya 9 adalah 3 dan 7. Kemudian hasil kuadrat yang digit satuannya 6 yaitu 4 kuadrat dan 6 kuadrat. Sehingga temannya 6 adalah 4 dan 6. Kemudian hasil kuadrat yang digit satuannya 5 adalah 5 kuadrat. Sehingga temannya 5 adalah 5 itu sendiri sobat. Kemudian hasil kuadrat yang digit satuannya 0 yaitu kuadrat dari suatu bilangan dengan digit satuan 0. Sehingga temannya 0 adalah 0 itu sendiri. Sobat, untuk mendalami bagaimana cara mencari akar pangkat 2, kita buat kesepakatan langkah-langkahnya terlebih dahulu ya sobat. Pertama, pisahkan 2 digit dari belakang. Kedua, carilah teman dari digit terakhir. Ketiga, carilah bilangan kuadrat yang dekat dengan bilangan yang tersisa. Keempat, carilah selisih dari tebakan bilangan kuadrat dengan bilangan yang tersisa. Dan kelima, bandingkan hasil selisih dengan tebakan. Kemudian, untuk membandingkan hasil selisih dengan tebakan, ada 3 kriteria. Kalau hasil selisih lebih kecil daripada tebakan, maka pilih bilangan kuadrat yang kecil. Kemudian, kalau hasil selisih sama dengan tebakan, maka pilih bilangan kuadrat yang besar. Dan kalau hasil selisih lebih besar daripada tebakan, maka pilih bilangan kuadrat yang besar. Sebagai contoh, akar kuadrat dari 1024. Kita pisahkan 2 digit dari belakang. Digit terakhirnya yaitu 4. Temannya 4 itu berapa ya sobat? Ingat kan? Temannya 4 adalah 2 dan 8. Kemudian bilangan kuadrat berapa yang dekat dengan 10 ya sobat? Ingat ya, tidak boleh lebih dari 10. Oke, kita beri bantuan. Bilangan kuadrat yang dekat dengan 10 yaitu 9. Kenapa kita tidak memilih 16 sobat? Karena 16 itu lebih dari 10. Sehingga kita tulis 9. 9 itu diperoleh dari 3 kuadrat. Maka kita tulis 3. Nah, sekarang kita memiliki 2 pilihan. Kira-kira yang mana ya? Untuk memudahkannya, kita kurangkan 10 dengan 9. Diperoleh 1. Kemudian 1 dan 3 kita bandingkan. Ternyata 1 itu lebih kecil dari 3 loh sobat. Sesuai kesepakatan, maka kita pilih yang kecil, yaitu 32. Jadi akar kuadrat dari 1024 adalah 32. Kemudian akar kuadrat dari 256
Kita pisahkan dua digit dari belakang. Digit terakhirnya yaitu 6. Temannya 6 itu berapa ya sobat? Ingat kan? Temannya 6 adalah 4 dan 6. Kemudian bilangan kuadrat berapa yang dekat dengan 2 ya sobat? Ingat ya, tidak boleh lebih dari 2. Oke, kita beri bantuan. Bilangan kuadrat yang dekat dengan 2 yaitu 1. Kenapa kita tidak memilih 4 sobat? Karena 4 itu lebih dari 2. Sehingga kita tulis 1. Sobat, 1 itu diperoleh dari 1 kuadrat. Maka kita tulis 1. Nah, sekarang kita memiliki dua pilihan. Kira-kira yang mana ya? Untuk memudahkannya, kita kurangkan 2 dengan 1. Diperoleh 1. Kemudian 1 dan 1 kita bandingkan. Ternyata 1 itu sama besar loh dengan 1. Sesuai kesepakatan, maka kita pilih yang besar, yaitu 16. Jadi akar kuadrat dari 256 adalah 16. Kemudian akar kuadrat dari 4489. Kita pisahkan dua digit dari belakang. Digit terakhirnya yaitu 9. Temannya 9 itu berapa ya sobat? Ingat kan? Temannya 9 adalah 3 dan 7. Kemudian bilangan kuadrat berapa yang dekat dengan 44 ya sobat? Ingat ya, tidak boleh lebih dari 44. Oke, kita beri bantuan. Bilangan kuadrat yang dekat dengan 44 yaitu 36. Kenapa kita tidak memilih 49 sobat? Karena 49 lebih dari 44. Sehingga kita tulis 36. Sobat, 36 itu diperoleh dari 6 kuadrat. Maka kita tulis 6. Nah, sekarang kita memiliki dua pilihan. Kira-kira yang mana ya? Untuk memudahkannya, kita kurangkan 44 dengan 36. Diperoleh 8. Kemudian 8 dan 6 kita bandingkan. Ternyata 8 itu lebih besar dari 6 loh sobat. Sesuai kesepakatan, maka kita pilih yang besar, yaitu 67. Jadi akar kuadrat dari 4489 adalah 67. Kemudian akar kuadrat dari 5625. Kita pisahkan dua digit dari belakang. Digit terakhirnya yaitu 5. Temannya 5 itu berapa ya sobat? Ingat kan? Temannya 5 adalah 5. Kemudian bilangan kuadrat berapa yang dekat dengan 56 ya sobat? Ingat ya, tidak boleh lebih dari 56. Oke, kita beri bantuan. Bilangan kuadrat yang dekat dengan 56 yaitu 49. Kenapa tidak memilih 64 sobat? Karena 64 itu lebih dari 56. Sehingga kita tulis 49. Sobat, 49 itu diperoleh dari 7 kuadrat. Maka kita tulis 7. Karena hasilnya hanya ada 1, maka akar kuadrat dari 5625 adalah 75. Kemudian akar kuadrat dari 6400. Kita pisahkan dua digit dari belakang. Digit terakhirnya yaitu 0. Temannya 0 itu berapa ya sobat? Ingat kan? Temannya 0 adalah 0. Kemudian bilangan kuadrat berapa yang dekat dengan 64 ya sobat? Ingat ya, tidak boleh lebih dari 64. Oke, kita beri bantuan. Bilangan kuadrat yang dekat dengan 64 yaitu 64 itu sendiri. Kenapa kita tidak memilih 81 sobat? Karena 81 itu lebih dari 64. Sehingga kita tulis 64. Sobat, 64 itu diperoleh dari 8 kuadrat. Maka kita tulis 8. Karena hasilnya hanya ada 1,
maka akar kuadrat dari 6400 adalah 80. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye.